Ayo, mulai. Oke, hari ini kita ketemu sama Mas Diki, sama Mas Husen. Mas Diki, ini dari Dirjen mana, Mas? Ya, saya perkenalkan, saya Diki Firmansyah dari Biro Osala dari Gatjen. Oke, Mas Husen? Perkenalkan, saya Husen dari Dirjen Keuangan Daerah. Oke, kalau saya Bella, saya dari Atwil, Administrasi Kewilayahan, lintas direktorat ya ini berarti ya. Oke, jadi kita di sini bakal ngobrolin soal aneka. Ya, aneka ini prinsip-prinsip dari aparatur sipil negara. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah pandangan kita soal aneka. Jadi ini sudut pandang kita aja ya, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai aja. Dan di sini kita bisa deh ya mulai sharing-sharing dulu ke teman-teman. Katanya dengan aneka ini bisa soal sudut pandang kita memaknai aneka ini, terus juga kaitannya dengan implikasinya di lingkungan kerja kita atau di masyarakat. Oke ya. Jadi kita mulai dulu dari Mas Husen nih. Mas Husen memaknai akuntabilitas sama nasionalisme gimana sih, Mas? Oh iya, makasih Mbak Zabela. Jadi kalau teman-teman semua, kalau sepemahaman saya pribadi, akuntabilitas kalau dipertemukan dengan responsibilitas itu kebanyakan orang akan menganggapnya hal yang sama. Padahal kita tahu kalau akuntabilitas itu dia kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, sementara responsibilitas itu dia tidak punya hal yang harus dicapai. Dia hanya terbatas pada kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, umumnya akuntabilitas itu dia merujuk pada kewajiban individu atau kelompok atau bahkan institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang sebagai amanah berupa menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, di akuntabilitas ini dia punya aspek-aspek sendiri. Dia punya hubungan sendiri, hubungan seperti apa, hubungan antara individu dan lembaga. Dia berorientasi pada hasil dan membutuhkan laporan serta memiliki konsekuensi sendiri. Nah, akuntabilitas itu tuh kalau kita baca cepat, dia tuh punya tingkatannya. Jadi dari tingkat personal, individu, kelompok, organisasi, bahkan stakeholders. Nah, kita sebagai calon aparatur sipil negara, itu tingkatannya ada di tingkat individu, di mana PNS hubungannya dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Nah, cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel itu di unit kerja masing-masing itu seperti apa sih? Misalnya kita bisa mulai dengan hal-hal yang simpel, tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita diberikan tugas oleh atasan kita, ya kita harus tuntaskan tugas itu sesegera mungkin dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab berarti tidak asal. Jadi harus based on data, ada logika berpikir yang baik di situ, dan yang pasti patuh pada aturan-aturan kaidah penulisan. Nah, selanjutnya kita pindah ke yang namanya nasionalisme. Nasionalisme itu orang-orang akan langsung merujuk pada, oh ya, seperti cinta tanah air mungkin, ya itu simpelnya. Tapi kalau kita mendefinisikan nasionalisme itu sebenarnya sikap politik suatu masyarakat dari sebuah bangsa yang merasa punya kesamaan dan cita-cita serta tujuan. Jadi masyarakat dari suatu bangsa ini dia merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsanya sendiri. Contohnya kita masyarakat Indonesia yang merasa satu di atas segala perbedaan yang ada. Nah, tentu nasionalisme ini kalau kita kejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya bentuk dari nilai-nilai Pancasila sendiri. Mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, simpelnya gimana sih kalau untuk mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme ini?
kita bisa ngambil misalkan dari sila kedua. Sila kedua itu ada contohnya saling menghormati hak-hak orang lain. Caranya gimana? Yang pertama, sebisa mungkin di tempat kerja kita tidak mengintervensi urusan-urusan pribadi rekan kerja kita. Itu aja mungkin dari saya, Mbak Bella. Oke, itu tadi kita udah dengerin ya dari sudut pandangnya Mas Susan katanya dengan akuntabilitas sama nasionalisme. Kita kupas dua nilai selanjutnya bisa tentang etika publik dan komitmen mutu. Nah, ini saya mau denger nih dari Mas Diki kayak gimana kalau Mas Diki memaknai dua nilai ini. Monggo Mas Diki, silakan. Oke, kalau tadi dari Mas Hussein tentang pembahasan akuntabilitas dan nasionalisme ya. Kalau dari saya pribadi, saya akan mengangkat pembahasan tentang etika publik dan komitmen mutu. Kalau dari etika publik sendiri itu awalnya apa sih definisinya? Yaitu di mana refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi seorang ASN itu harus mempunyai kode etik yang mana yaitu pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Yang keenam jadi kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh ada juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan. Sembilan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang ke-10 tidak menyalahgunakan informasi tentang negara, tugas, status kekuasaan dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. 11 memenuhi nilai dasar ASN. Yang ke-12 melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Seperti kita tahu juga, ASN itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN. Sebagai fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, mengenai komitmen mutu, kita kan sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang maksimal, menjunjung tinggi mutu atau kualitas pelayanan yang di atas rata-rata, yaitu dengan cara berinovasi. Nah, dari komitmen mutu itu sendiri mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu nilai dasar orientasi mutu layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat. Karakteristik yang kedua adalah pemberian layanan yang cepat, tepat, dan sangat cepat, tepat, dan dengan pengumuman ramah. Ketiga yaitu pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa rasa, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Karakteristik keempat yaitu adalah pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari layanan kebijakan yang baru. Karakteristik yang kelima berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam itu upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan maupun benchmarking. Gitu. Hal ini dua nilai mengenai etika publik dan komitmen itu dari saya. Begitu aja insight dari saya. Mungkin dari Pak Bella ada tambahan bagaimana? Nilai aneka ini ya. Nah, sekarang kita mau saya sendiri dulu ya. Saya mau kasih pandangan tentang anti korupsi dari sudut pandang saya, tapi ya ini ya. Sorry ntar kalau ada kurangan bisa teman-teman tambahin gitu. Jadi anti korupsi ini kaitannya kan kita sekarang udah dihadapkan nih di media udah banyak isu-isu yang di blow up soal korupsi. Nah, dari berita-berita dari kasus-kasus itu sebenarnya kita dituntut untuk memerangi korupsi tapi sebagai
aparatur sipil negara. Jadi kita dari aneka ini kita di push untuk menjadi ASN yang berintegritas. Ya, oke. Terus nilai-nilai anti korupsi itu kalau dari yang dikampanyekan KPK itu ada kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, sama keadilan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan itu sulit nggak sih kalau kita ada di lingkup birokrasi ini untuk menghindari tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan korup gitulah ya di lingkup birokrasi. Pastinya ada tantangan karena kita yang baru di birokrasi pasti juga akan ngerasa akan ada tantangan karena dari budaya-budaya sebelumnya tentu ada tindakan-tindakan yang sebenarnya nyerempet sedikit sih ya ke arah-arah korup. Tapi yang jadi pertanyaan gimana kita mengenali budaya-budaya tersebut dan memilah-milah supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Nah, oleh karena itu kita harus pegang dulu nilai-nilai anti korupsi yang dikampanyekan KPK tadi supaya kita bisa pilah-pilah nih. Ini sepertinya gimana kalau kita implikasikan ke pekerjaan kita gitu. Terus gimana sih kita cara mengimplikasikan dengan cara yang sederhana sebagai ASN ini? Simpel sih, dengan kita masuk kerja on time aja itu sebenarnya sudah bentuk tindakan atau implikasi dari anti korupsi. Terus kita on time menghadiri rapat, kita rutin untuk lapor SPT pajak, itu sudah mengimplementasikan dari nilai-nilai anti korupsi. Nah, itu sih kalau dari pandanganku jadi anti korupsi ya. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri ada nggak sih kendala-kendala di lingkungan kerja teman-teman untuk penerapan nilai-nilai aneka ini? Kalau dari aku ya Bel ya, kalau dari tempatku sih so far sih nggak ada hambatan ya untuk kita bisa mengaktualisasikan diri dengan nilai-nilai aneka ini. Cuman mungkin beratnya di poin yang dijelasin sama Mbak Bella tadi soal anti korupsi. Nah ternyata kan setelah kita belajar itu ada yang disebut dengan korupsi dan perilaku korupsi ya. Nah, mungkin kalau di tempat kerja itu perilaku korupsi itu akan sangat mudah kita temui, seperti dengan datang terlambat ke kantor mungkin di atas dari batas toleransi keterlambatan. Mungkin kita masih bisa menjumpai hal-hal kecil seperti itu, tapi tidak memungkinkan untuk kita ubah karena kita hadir ke sini sebagai calon aparatur sipil negara yang mungkin bisa dimulai dari diri kita kali ya. Itu aja sih. Oke, kalau dari Mas Diki gimana Mas? Ada nggak tantangan gitu untuk penerapan nilai-nilai aneka ini di sini? Kalau pribadi sih tantangan di lingkungan kerja itu paling ke ketika publik sama komitmen mutu ya. Yang ketika publik itu ini contoh hal kecilnya misalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bagian unit layanan administrasi ya, kalau di Jatim kan ada ULA namanya. Nah itu kan biasanya petugas pelayanannya ada yang menerapkan 5S, ada yang tidak. Nah itu paling tantangannya gitu aja sih, saya memberitahu kepada petugas pelayanan untuk tetap menerapkan 5S itu. Dan kalau untuk komitmen mutu sampai sekarang masih berjalan dengan baik sih, karena kita ada bimbingan teknis juga kepada petugas pelayanannya. Paling gitu sih dari saya. Oke, jadi kendala-kendala sebenarnya masih bisa ditolerir ya Mas ya. Oke, kalau dari aku sih ya, kalau dari anti korupsi ya, karena aku baru di sini ya memang belum terlalu kenal sama budaya-budaya di sini seperti apa. Tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti kita juga tahu lah bagaimana cara memilah-milah mana yang ini baik untuk dilakukan, ini mana yang enggak gitu. Jadi kalau aku ulas dari semuanya, sebenarnya nilai-nilai aneka ini bisa ya diterapkan di lingkungan kerja kita. Tinggal bagaimana kita saja yang memahami lingkungan kita. Oke, jadi gitu aja sih. Nah, dari penutupnya supaya nilai aneka ini
tidak hanya kita pegang di lingkungan kerja saja ya, kita bisa lakukan juga di lingkungan masyarakat, supaya masyarakat pun juga familiar dengan nilai aneka ini, gitu. Ya. Ya. Setuju ya, teman-teman? Setuju. Oke. Itu dengan cara salah satunya juga kan kita memberikan insight ini bisa melalui media sosial gitu kan. Jadi kita sama-sama semua bermasyarakat itu bisa menerapkan nilai dasar aneka ini. Gitu kan. Oke, yang pasti kita juga harapannya dari level atas sampai level bawah ini tetap pegang ya nilai-nilai aneka. Nanti kalau 10 tahun, 20 tahun kita di atas, kita jangan lupa lah sama nilai-nilai aneka ini. Oke. Ya, pastinya dong. Oke. Oke, itu tadi ya kita sedikit obrolan kita kaitannya dengan aneka. Semoga ini bisa bermanfaat lah untuk kita semua. Kita juga bisa tularkan ke orang-orang sekitar kita gitu ya. Oke, makasih teman-teman. Lain kali kita ngobrol lagi lah soal aneka ini. Oke, makasih. Selamat melanjutkan pekerjaan kalian. Oke, bye. Bye.